Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di IIP Channel bersama saya IIP Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema berikan kesempatan kepada mantan untuk menikmati penderitaannya bersama orang ketiga. Jadi kita pernah membahas bahwa ketika mantan kita kejar-kejar terus, maka mantan dan orang ketiga itu tidak akan pernah menjadi dirinya sendiri, menunjukkan karakter, sifat, temperamen aslinya kepada pasangannya masing-masing. Ketika kehadiran kita itu mereka anggap sebagai sebuah gangguan, maka orang ketiga akan terus menjadi pahlawan yang melindungi mantan, menjadi seorang pahlawan tempat mantan bersandar dari stresnya, dari gangguan-gangguan kita tadi. Nah, maka ketika kita terus ngejar-ngejar mantan, semakin lama pula mantan akan mengenali, mengetahui seperti apa sih sifat dan karakter asli dari orang ketiga. Semakin lama mantan tahu siapa orang ketiga, semakin lama pula mereka berpisah. Maka kalau kita pengen mantan dan orang ketiga segera berpisah, kuncinya jangan ganggu mantan dulu. Biarkan mantan sesegera mungkin memahami, mengetahui siapa orang ketiga. Karena semakin cepat mantan tahu siapa orang ketiga, semakin cepat pula mereka berpisah. Ya. Nah, jadi kenapa demikian? Yaitu tadi, yang pertama, orang ketiga seperti yang kita ketahui bersama adalah orang yang biasanya punya ego yang sangat besar. Dia tidak pernah peduli kalau mantan itu adalah milik kita, sudah bersama kita dalam rentang waktu yang tidak sebentar. Pokoknya dia mau, dia rebut. Apapun yang dia inginkan harus dia dapatkan. Bersama dengan seseorang yang memiliki ego yang besar, ya, itu akan menjadi pengalaman hidup yang sangat menyakitkan. Menderita loh ya, orang yang memiliki pasangan dengan ego yang sangat besar. Orang yang egois itu biasanya punya kemampuan berbicara yang amat sangat kuat, energinya besar untuk ngomong terus, tapi dia tidak punya kekuatan untuk mendengarkan. Sehingga yang namanya orang egois itu ngomong terus, ya, tidak pernah mau mendengarkan keluh kesah dari pasangannya tadi, ya. Kemudian yang kedua, orang yang egonya besar itu selalu minta untuk didahulukan dalam apa saja, ya, sehingga sudah tidak ada lagi kepentingan mantan di situ, sudah tidak ada lagi kebutuhan mantan di situ. Pokoknya mantan harus mengikuti semua hal yang diinginkan oleh orang ketiga. Dia harus didahulukan. Sampai ke hal-hal yang sederhana saja. Mantan sudah tidak punya lagi kemerdekaannya untuk memilih makanan favoritnya. Kalau makan bersama orang ketiga harus mengikuti selera dan keinginan orang ketiga. Mantan sudah tidak punya lagi kemerdekaan untuk memilih film favoritnya. Kalau nonton ke bioskop harus film favorit pilihan orang ketiga, dan seterusnya. Jadi orang ketiga itu selalu harus didahulukan. Yang ketiga, tentu orang ketiga selalu mau menangnya sendiri.
tadi kalau berdebat, tidak ada ceritanya orang ketiga itu mau dikatakan salah, itu tidak. Salah pun dia harus tetap benar, tetap menang. Ya, lah itu kalau punya pasangan seperti itu, apa ndak makan hati itu? Jangankan punya pasangan yang intensitasnya ketemu akan lebih sering ya. Seseorang yang punya teman yang mau menangnya sendiri terus, itu sudah membuat orang makan hati dan memilih untuk menjauh. Ya, mau menangnya sendiri, kemudian orang yang egonya besar itu tidak bisa dinasehati. Dia mau mengarahkan terus, dia mau mengatur, tetapi diberikan masukan, diberikan kritik apalagi bisa ngamuk-ngamuk, ya. Nah, orang ketiga yang merebut itu selalu dilengkapi dengan ego yang besar. Kalau dia tidak egois, tentu dia akan menghargai seseorang yang sudah menjadi pasangan orang lain, ya. Nah, kemudian apa nih yang dilihat oleh orang ketiga dari mantan? Kecantikan, ketampanan, kekayaan. Kan tidak akan jauh-jauh dari itu. Ya. Yang namanya orang yang sudah biasa merebut pasangan orang, itu menunjukkan dia juga punya sifat cepat jenuh. Jalan beberapa waktu bersama mantan cantiknya luar biasa. Tetapi kecantikan yang luar biasa itu ketika dilihat setiap hari juga jadi biasa-biasa saja. Dan orang akan dihinggapi dengan kejenuhan. Dan mulai di situ titik baliknya. Dia akan melirik kepada yang lain. Yang lebih cantik lagi dari mantan atau punya sesuatu keunikan yang berbeda daripada mantan yang membuat dia tertarik. Dan di situ mantan akan mulai dikhianati. Begitu juga kekayaan. Kita tahu persis berapa banyak sih duitnya mantan. Kita tahu persis berapa besar tabungan mantan. Dan kita juga tahu bagaimana cara hidup orang ketiga. Mantan tidak akan sanggup bertahan lama-lama kalau kemudian seluruh tabungannya habis demi orang ketiga tadi. Dan orang ketiga juga tidak mau lagi dengan mantan ketika dia tahu mantan sudah tidak punya apa-apa. Nah, jadi dengan kita tidak ngejar-ngejar mantan, kita memberikan kesempatan kepada mantan untuk menikmati deritanya bersama orang ketiga. Ketika mantan menderita, ketika mantan dikhianati, ketika mantan tidak punya apa-apa, otomatis kan mantan tidak punya apa-apa. Mana mau orang ketiga bersama mantan lagi. Maka itulah kenapa kita diajarkan kalau ada orang yang mencintai karena harta. Atau ada orang yang ingin menikahi seseorang karena orang yang ia dekati itu kaya raya. Itu tidak akan membuat orang jadi ikut kaya, malah akan membuat orang itu justru jadi tidak punya apa-apa, jadi melarat dan jadi miskin lagi. Man tazawwajaha limaliha lam yazidhullah illa faqran. Dan barang siapa yang menikahi seseorang karena hartanya, maka Allah akan menjadikan orang itu melarat, ya. Nah, jadi ketika seseorang itu matre, maka dia tidak akan mendapatkan kekayaan dari sifat matrenya itu. Yang ada dia justru akan semakin melarat dan semakin tidak punya apa-apa. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.